Mari kita mulai aja ya. Baik, Om Swastiastu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada ini, dari kelompok 1 akan membahas mengenai Trihita Karana sebagai kebahagiaan dan keharmonisan manusia. Namun, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nyawayan Sintiani, yang ini Kadek Sentitri, Lestari, selanjutnya Ayunovia Pratiwi, selanjutnya Andi Nurusya Feizah, selanjutnya Ketua Kede Sunu Utama, dan yang terakhir itu Firman Shombing, saya sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi PHK. Untuk pembahasan tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Definisi THK, Trihita Karana berasal dari kata tri, yang berarti tiga. Itu yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindak buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Demikian presentasi saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan THK. Trihita Karana memiliki arti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Trihita Karana bermakna sebagai tiga hal yang mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan, yakni perayangan, yaitu hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia, dan pelemahan, yaitu hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan alam. Tujuan dari Trihita Karana adalah mencapai kebahagiaan hidup melalui proses harmoni dan kebersamaan. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Trihita Karana sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan alam, lingkungan manusia atau masyarakat, dan lingkungan pola pikir, konsep, nilai yang berkembang dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi tujuan akhir yang akan dicapai oleh filsafat Trihita Karana. Intinya, tujuan utama dari Trihita Karana itu adalah mencapai kebahagiaan dengan cara menjaga hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan manusia, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya. Baiklah, sekian dari tujuan THK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Definisi kebahagiaan. Definisi kebahagiaan. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas. Definisi ini memang berbeda antara satu dengan lainnya. Hanya saja, karakter utamanya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Meski demikian, memang benar bahwa emosi seperti bahagia, sedih, takut, kaget, dan lainnya adalah konsep yang sangat luas. Ada unsur subjektivitas juga di dalamnya. Bahagia bukan berarti tidak pernah sedih. Dua komponen utama ketika berbicara tentang definisi kebahagiaan adalah: satu, emosi yang seimbang. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif. Dua, puas akan hidup. Ini menunjukkan seberapa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupannya. Contoh, hubungannya dengan orang lain, karir,
pencapaian, hingga hal-hal lain yang dianggap penting. Next. Adapun definisi kebahagiaan menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Filsuf asal Yunani ini memetakan kebahagiaan ke dalam dua hal, yaitu hedonia, rasa bahagia yang berakar dari hal menyenangkan. Umumnya berkaitan dengan perasaan yang muncul saat melakukan hal yang disukai, menyayangi diri sendiri, mewujudkan impian, dan merasa puas. Yang kedua adalah eudaimonia, berakar dari pencarian tentang makna hidup. Komponen penting ini dalam hal adalah perasaan memiliki tujuan hidup dan nilai. Oleh sebab itu, kaitannya sangat erat dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan menjalani hidup sesuai idealisme. Yang kedua adalah Meg Wiking. Wiking adalah penulis buku The Little Book of Hygiene, Danish Secret to Happy Living. Menurutnya, bahagia bukan hanya bersumber dari uang. Analoginya adalah seseorang pasti akan merasa puas apabila dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan uang. Namun setelah itu, uang yang masih tersisa tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang sama seperti titik awalnya. Yang ketiga adalah Walter A. Pitkin. Penulis buku Psychology of Happiness ini membedakan rasa bahagia dengan emosi yang menyertai seperti puas dan nyaman. Menurutnya, untuk bisa bahagia bukan hanya buah dari peluang atau keberuntungan. Lebih jauh lagi, bahagia juga bukan berkaitan dengan kesehatan fisik ataupun panjang umur saja, namun juga menjalani hidup yang bermakna. Yang keempat adalah Martin Seligman. Seligman menyebutkan 3 jenis kebahagiaan yang berupa pemberian dan rasa nyaman, perwujudan kekuatan dan kebajikan, makna, dan tujuan hidup. Ketiga jenis elemen di atas merupakan komponen yang membantu mencapai kebahagiaan dan makna hidup. Yang kelima adalah Ed Diener. Seorang pakar yang lahir tahun 1946 ini dikenal dengan nama Dr. Happiness. Dia kerap memimpin penelitian tentang psikologi positif. Diener juga sosok yang pertama kali menggagas istilah subjective well-being, komponen kebahagiaan yang bisa diukur. Menurutnya, kebahagiaan mengandung komponen genetik yang begitu kuat. Itu sebabnya rasa bahagia bisa berlangsung cukup stabil. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada definisi keharmonisan. Arti keharmonisan adalah perihal atau keadaan harmonis, keselarasan atau keserasian. Sehingga keharmonisan adalah suatu kerukunan yang mampu dijalankan oleh setiap orang yang dapat menunjukkan seberapa pentingnya hidup manusia itu untuk dapat bersosialisasi dengan manusia yang lainnya dalam lingkungan sekitarnya. Harmonis adalah suatu tangkapan seseorang untuk menciptakan suasana yang mampu memberikan dampak baik bagi orang yang menempati tempatnya dalam menjalin kasih kepada sesama orang sekitar dan lingkungannya dengan aman, damai, dan rukun. Contoh keharmonisan seperti dalam ruang lingkup pertemanan. Seseorang harus dapat memperlakukan temannya dengan baik, sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan, seperti dapat diandalkan, dipercaya, dan menyediakan waktu bagi teman yang sedang membutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya THK sebagai pengembangan kebahagiaan. Menurut pandangan masyarakat yang didasarkan pada filosofi penyebab umum dari kebahagiaan, manusia dirangkum dalam konsep Trihitakarana. Pada dasarnya, esensi dari Trihitakarana adalah untuk menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupannya. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebabnya. Jadi Trihitakarana berarti 3 penyebab kebahagiaan, yang dimana terdapat parayangan. Parayangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan.
Dalam agama Hindu, orang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sempurna ketika melupakan Sang Pencipta. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, manusia harus dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, dan mengikuti perintahnya adalah cara terbaik untuk membantu dengan Tuhan. Next. Yang selanjutnya ada pawongan. Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia. Kebahagiaan manusia akan sulit terwujud bila ia tidak mampu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Saling menghormati, kerjasama, rasa cinta, keluarga yang penuh kasih, dan persahabatan adalah beberapa cara dalam mewujudkan pawongan. Banyak orang merasa lebih bahagia jika memiliki banyak teman ketimbang memiliki banyak uang. Jika harmonisasi hubungan manusia tidak terjadi, maka kebencian, konflik, dan perang akan menjadi kenyataan. Yang selanjutnya, palemahan. Palemahan adalah hubungan manusia dengan alam. Manusia harus menjalin hubungan baik dengan alam untuk mencapai kebahagiaan. Jika kita merusak alam, misalnya pembakaran hutan, mencemari air danau, maka alam akan membayar kita dengan bencana, menyebabkan penderitaan. Untuk itu, kita harus memelihara alam dan memanfaatkan sumber dayanya dengan seimbang atau tidak serakah. Sebagai simbol perwujudan Trihita Karana, khususnya masyarakat Bali, dalam membangun rumah menerapkan 3 konsep ini. Setiap perkarangan rumah dibagi menjadi 3 wilayah. Halaman depan digunakan untuk membangun pura keluarga atau simbol perayangan. Wilayah tengah adalah rumah tinggal atau simbol pawongan, dan halaman belakang adalah simbol palemahan. Next. THK sebagai pengembang keharmonisan. Trihita Karana adalah 3 penyebab manusia mencapai kebahagiaan, yang berupa yang pertama, keharmonisan antar manusia dengan Tuhan atau parayangan. Yang kedua, keharmonisan antar sesama manusia atau pawongan. Yang ketiga, keharmonisan manusia dengan alam lingkungan hidupnya atau palemahan. Ketiga tujuan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu terciptanya keharmonisan. Jika seseorang memiliki konflik, ia harus dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, misalkan melalui musyawarah dan mawas diri. Untuk dapat mencapai makna harmonis, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap keberagaman. Yang kedua, status dan peran adalah berkomplementer sehingga terbentuk hubungan sistematik. Yang ketiga, rukun, berdamai satu dengan lainnya dalam suatu kelompok dan menolak adanya kekerasan. Yang keempat, hormat, menghargai orang lain dalam interaksi sosial. Yang kelima, kasih sayang. Yang keenam, cakrayanya, adanya tuntunan timbal balik antar memberi dan menerima agar terjadi keseimbangan dalam interaksi sosial. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, seseorang dapat dikatakan sudah bijaksana. Orang yang berhak juga tidak hanya berharmoni pada Tuhan saja, namun juga berharmoni terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai wujud aspek dari harmonisme. Wujud aspek dari harmoni terhadap Tuhan yaitu dapat diwujudkan dengan cara keyakinan atau kepercayaan, yakni keyakinan dan kepercayaan dapat diwujudkan seperti memilih satu kepercayaan untuk dijadikan pedoman dan pengarah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dengan mewakili kepercayaan dan keyakinan yang kita yakini, kita akan berjalan lebih terarah sehingga dapat menjadi kerukunan, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam menjalani. Yang kedua yaitu wujud aspek harmonis terhadap manusia, yaitu dapat kita wujudkan dengan cara saling hidup rukun dengan sesama, saling menghormati, toleransi, saling menolong, dan bekerja sama. Dapat kita lihat seperti kerja bakti atau gotong royong, membersihkan desa, menghormati teman yang memiliki keyakinan lain ketika sedang beribadah, dan tidak saling iri dengki dengan sesama tetangga.
Dan yang ketiga yaitu wujud aspek harmonis terhadap lingkungan, yaitu dapat kita wujudkan dengan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan terawat. Kita harus menyadari bahwa tumbuhan dan lingkungan juga memiliki perasaan. Untuk itu, kita harus mencoba untuk menjaga mereka dengan baik. Jika kita bisa menjaganya dengan baik, maka lingkungan juga akan memberikan manfaat yang berguna bagi kita. Seperti contohnya memberikan udara yang bersih untuk oksigen kita. Lewat menjalankan wujud-wujud aspek THK seperti yang kita bahas di atas, tentunya kita akan dengan mudah menjalani hidup yang harmonis. Jika semua manusia mampu menjalankan hidup dengan harmonis, tentunya tidak ada perpecahan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Next. Nah, teman-teman, ini dia pembahasan mengenai THK sebagai dasar pengembang kebahagiaan dan keharmonisan. Jadi, kami berharap dari kelompok 1, kita semua bisa memahami dan bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari apa yang kita bahas tadi. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup presentasinya dengan Param Santi, Om, Santi Santi, Om. Terima kasih.